Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat berjumpa kembali dalam video TTL Indonesia. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal tentang TPS kuantitatif untuk yang berbahasa Inggris. Dan ini kita ambilkan untuk kali ini soal-soal yang dikuiskan di aplikasi Telegram ya. Jadi teman-teman jangan lupa ikuti terus channel kita di Tim Tanpa Les Indonesia. Dan untuk teman-teman yang misalnya ingin berlatih, ingin ikut kuis rutin, itu teman-teman bisa join ke aplikasi Telegram di link t.me/TTL Indonesia. Nah, admin tunggu kehadirannya. Mari kita kuis bersama. See you in Telegram. Nah, oke. Kita sekarang akan bahas soal ke-17. Jadi ini adalah video kita yang ketiga. Di video pertama dan kedua kita sudah bahas 16 soal. Total kita akan bahas soal ke-17. Oke. Ini soal SAT juga. Jika ini kita punya soal ini, kita akan vocabkan dulu. Bahas vocabnya. Kita punya rectangle segi 4. Rotated itu diputar. Side itu sisi. Generates menghasilkan silinder tabung. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apabila segi 4 ABCD pada gambar di atas diputar about terhadap side AB, sisi AB, it generates a cylinder of volume, akan menghasilkan tabung dengan volume berapa? Oke, jadi di sini kita akan bahas pelan-pelan saja, yang penting ngerti. Buat teman-teman yang mungkin cepat menerima ilmu, bisa dipercepat saja videonya. Oke, jadi kita punya persegi panjang, kita putar terhadap sisi AB. Sisi AB ini adalah sumbunya. Berarti ini sisinya kita putar jadinya tabung kan? Ya enggak? Kalau kita ilustrasikan seperti ini. Nah, ini titik tengah atau titik sumbunya yaitu AB, terus ini adalah persegi panjang yang diputar. Maka ini akan membentuk suatu tabung dengan jari-jari di sini dan tinggi tabung ada di sini. Maka tinggi tabungnya tidak lain adalah 8 ya, dan jari-jarinya adalah 5. Langsung saja volumenya PR kuadrat T, Pi dikali 5 kuadrat dikali 8 sama dengan 200 pi. Sangat mudah ya, kita kira bahasa Inggrisnya juga masih mudah. Nah, ini soal yang hampir sama dengan soal sebelumnya, hanya saja sekarang diputar terhadap side BC, sisi BC. Jadi kita punya persegi panjangnya masih sama seperti ini. Side BC ini yang menjadi sumbu putarnya. Jadi gini nih. Paham ya? Oke, langsung saja. Kalau kita ilustrasikan menjadi gambar, akan menjadi seperti ini. Ya, soalnya sama persis, hanya saja sumbunya kita ganti BC. Kita masih disuruh menghitung volumenya. Nah, volumenya ini berbeda daripada volume yang soal sebelumnya. Langsung saja, perbedaannya di mana? Di sini, tinggi tabung akan menjadi yang ada di sini. Ini tingginya sekarang. Sedangkan, dari sini ke sini, tidak lain adalah jari-jari tabungnya. Jadi, jari-jari dan tinggi tabungnya sekarang berpindah posisi. Oke, bisa dipahami bentuk tabungnya menjadi seperti ini. Langsung saja, tabung yang terbentuk sekarang memiliki tinggi sama dengan 5 dan jari-jari sama dengan 8. Oke, langsung saja volumenya sama dengan PR kuadrat T. Pi dikali 8 kuadrat dikali 5, tidak lain hasilnya adalah 320 Pi. Kita lanjut soal berikutnya ya, sampai sini insya Allah paham. Langsung saja kita punya soal ke-19, membahas fungsi kuadrat. Ini murni soal bikinan admin, kita try outkan di Telegram. The quadratic equation x kuadrat min 6x plus c, bla 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 bla. Vocabnya masih sama, quadratic equation itu persamaan kuadrat, at least setidaknya atau paling sedikit, root itu akar, possible mungkin, largest terbesar, value of nilai dari. Nah, kita akan bahas sekarang
Nah, kalau kita terjemahkan persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus c sama dengan 0, oke, memiliki setidaknya satu akar dengan suatu nilai c tertentu. Nah, di sini kita disuruh mencari berapa nilai terbesar dari sepertiga c yang mungkin. Bagaimana tekniknya? Oke, kita perlu untuk mengetahui jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, kondisi akar persamaan kuadrat ini ditentukan oleh diskriminan atau B kuadrat min 4AC, di mana ketika D lebih dari 0 itu memiliki dua akar real, lalu D-nya semakin kecil menjadi D sama dengan 0 itu memiliki satu akar real, sedangkan untuk D di bawah 0 itu tidak memiliki akar real. Nah, agar memiliki paling sedikit satu akar aja nih, kita nggak usah banyak-banyak, satu akar aja, maka dari itu kita pasang nilai D sama dengan 0, yaitu B kuadrat min 4AC kita sama dengan kan 0. Di sini kita masukkan nilai B-nya sama dengan min 6. Min 6 dikuadratkan min 4AC. Min 4 kali 1 kali C. Sama dengan 36 min 4C sama dengan 0. Ini kita sama dengan 0. Hasilnya adalah C sama dengan 9. Maka nilai sepertiga dikali C adalah sepertiga dikali 9. Sama dengan 3. Jawabannya yang B. Sampai sini oke? Nah, soal berikutnya adalah soal kombinatorik atau pencacahan. Jadi ceritanya gini nih. Kita bahas dulu vocabnya. Wants itu ingin, do itu dikarenakan, has to pass itu berarti harus melewati. Kemudian each itu tiap, respectively berturut-turut, gate itu gerbang, every itu tiap, only can pass berarti hanya bisa melewati. Nah, ceritanya gini nih. Lina wants to go to Surabaya. Lina ingin ke Surabaya nih ceritanya. Due to PSBB, karena ada PSBB, maka ada 4 checkpoint atau 4 titik cek yang dia harus lewati. The each first, second, third, and fourth. Di setiap checkpoint atau titik cek pertama, kedua, ketiga, dan keempat punya 5, 3, 2, 2 gerbang masing-masing. Jadi 5, 3, 2, 2 itu berturut-turut adalah jumlah gerbang untuk checkpoint pertama, kedua, ketiga, dan keempat. How many? Berapa banyak? Possible ways Lina can go to Surabaya. Cara Lina pergi ke Surabaya jika she only can pass, dia hanya bisa melewati a gate every checkpoint. Setiap checkpoint hanya bisa lewat satu gerbang aja. Oke, langsung saja jawabannya sangat simpel. 5 dikali 3 kali 2 kali 2, jawabannya 60. Udah selesai. Ya kan? Nanti teman-teman bisa bayangkan di soal yang lain. Caranya ini cukup dikali karena satu checkpoint itu punya 5 gerbang, dia hanya bisa lewat satu. Berarti caranya kan 5 kali kan? Dikali 3 kali 2 lagi kali 2. Hasilnya 60. Nah, soal nomor 21 ini yang paling sulit untuk bahasan kali ini. Vocabnya masih sama dengan yang lalu. Sum itu jumlah, produk hasil kali. Raise up itu dinaikkan. So then sehingga, intersect memotong. X-axis sumbu X, coefficient itu coefficient. Possible mungkin, smallest value nilai terkecil. Kalau kita terjemahkan, jumlah dari dua akar persamaan kuadrat adalah 7. Dan hasil kalinya 12. This graphic must be raised up by P unit. Grafik ini harus dinaikkan P satuan. Jadi tidak memotong lagi sumbu X. Jadi ceritanya grafik ini tuh memotong sumbu X. Tapi kita belum tahu persamaannya berapa. Oke. Kita harus menaikkan grafik ini supaya tidak memotong sumbu X lagi. If the coefficient of X kuadrat, jika koefisien dari X kuadrat itu adalah 1 dalam persamaan ini, what is the possible smallest value of P? Berapa nilai terkecil dari P yang mungkin? Oke, ini soal yang cukup menantang. Jadi kita diberi properti dari persamaan kuadrat 7 dan 12. Kita tentukan dulu persamaan kuadratnya berapa. Kebetulan grafik fungsi persamaan kuadrat ini memotong sumbu X. Kita harus naikin berapa supaya grafik ini tidak lagi memotong sumbu X. Nah, oke.
Pengetahuan dasar pertama dalam memahami soal ini adalah kita tentukan dulu fungsi kuadratnya. Simpel saja, karena hasil jumlahnya adalah 7 dan hasil kalinya adalah 12, maka kita ingat rumus untuk membentuk suatu persamaan kuadrat baru, yaitu x kuadrat dikurangi jumlah akar-akarnya atau a plus b, x ditambah ab atau hasil kalinya. Dalam kasus ini a plus b atau jumlah adalah 7 dan hasil kalinya adalah 12. Langsung kita masukin ke persamaan x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0. Inilah fungsi kuadratnya. Kemudian kalau kita faktorkan, maka x min 3 sama dengan 0, x min 4 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah 3 dan 4. Nah, kalau kita punya koefisien x kuadratnya sama dengan 1, iya ya, seperti yang ada di sini. Kalau kita gambar grafiknya seperti ini nih, grafiknya akan membuka ke atas, ya, karena x kuadratnya punya koefisien positif, membuka ke atas. Teman-teman bisa lihat di sini ada akarnya yaitu 3 dan di sini 4. Berarti di sini 3, di sini 4. Di sini masih memotong sumbu x grafiknya. Oke. Lalu ini harus kita naikkan berapa satuan nih supaya si ujung grafik ini, bukan ujung ya, tapi si titik puncak grafik ini bisa naik berapa satuan supaya ini tidak memotong lagi nih grafiknya dengan sumbu x. Oke, langsung saja kita cari aja koordinat y titik puncak grafik ini. Langsung kita pakai cara cepat, kita nggak usah pakai cara yang lambat. Cara yang lama kita tinggalin aja. Cara cepatnya untuk koordinat y puncak itu adalah min d per 4a, min b kuadrat min 4ac per 4a. Langsung saja kita masukin, di sini b-nya adalah min 7 dikuadratin min 4 kali 1 kali 12 dibagi 4 kali 1. Lalu dinegatifkan. Hasilnya langsung saja ketemu y minimum atau y puncak sama dengan min 1/4. Sudah gini ngapain? Nah, kita lalu brainstorming. Min 1/4 ini apa sih? Min 1/4 ini adalah kedudukan titik puncak kita lihat dari koordinat sumbu y. Oke. Ya udah, supaya nggak memotong sumbu x lagi grafiknya, berarti setidaknya si titik puncak ini kita taruh di tepat di sumbu x kan, atau di mana di mana koordinat y sama dengan 0. Sampai sini sudah paham? Jadi di sini ini koordinat y sama dengan 0 dan di titik puncak ini koordinat y sama dengan min 1/4. Supaya grafik ini bisa naik ke kedudukan y sama dengan 0, ya udah kita naikin sebesar 1/4. Ya enggak? Nah, di sini itu titik puncaknya kita naikin 1/4 satuan. Habis dinaikin, maka sampai di sinilah grafik itu akan berada. Jadi agar tidak memotong sumbu x lagi, kita harus menaikkan grafik 1/4 satuan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.